Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami berdua ingin menjelaskan UTS Project Based. Itu kita mengerjakan UTS berbasis Project Based. Nah, sebelum kita memulainya, kita mungkin akan perkenalkan diri dulu. Next dulu. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Arslansyah dari Program Studi Rekayasa Minyak dan Gas Angkatan 23 dan ada kawan saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Salamat Banjarnahor dari Prodi Rekayasa Minyak dan Gas Angkatan 23. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Jadi yang Kan? melatar belakangi pengerjaan ujian tengah semester ini adalah yang pertama, PT RMG ITERA itu mulai mengeksplorasi di lapangan Bali sejak Januari 2018. Kemudian sumur Medellin 1 itu ditemukan pada Maret 2021 dan berproduksi secara natural flow selama 5 tahun. Namun setelah kehabisan natural flow selama 5 tahun itu terjadi masalah yaitu tekanan reservoir yang menurun sehingga laju produksinya menurun juga. Nah, setelah dikaji ulang dan dilakukan pemilihan pompa untuk melakukan artificial lift, itu digunakan adalah pompa Sakharov pump atau SRP. Namun sebelum dapat memastikan penggunaan pompa ini efisien, dilakukan beberapa perhitungan dan beberapa mekanisme. Rumusan masalahnya adalah yang pertama performa inflow, outflow setelah SRP, yang kedua kondisi operasi optimum SRP, yang ketiga karakteristik aliran flow line berupa persamaan batch dan reel, lalu evaluasi sistem produksi terintegrasi. Nah, eh, kenapa pada soal permasalahan project base ini eh, terdapat pemilihan pompa yaitu pompa SRP atau Sakura pump. Alasannya adalah yang pertama kedalaman sumur relatif dangkal. Yang kedua GOR-nya rendah atau minim gangguan gas. Yang ketiga ada indikasi water cooling. Nah, yang menjadi kelebihan SRP sendiri yang dikatakan cocok pada dilakukannya artificial lift ini adalah yang pertama mudah dioperasikan, lalu efisien untuk laju dari rendah hingga menengah. Nah, sebelumnya sistem produksi pada migas ini terdapat 4 komponen utama, yaitu inflow yang terdapat pada reservoir, yang kedua artificial lift, yang ketiga flow line, lalu ada separator. Nah, kinerja dari eh, sistem produksi migas ini ditentukan melalui keseimbangan IPR atau inflow performance relationship versus VLP. Nah, analisis yang digunakan secara umum adalah nodal analisis. Nah, lanjut. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan untuk data input yang pertama. Ini data yang diketahui dari soal yang sudah dijelaskan. Ada beberapa ya, parameter yaitu ada tekanan reservoir, tekanan bubble point, ada water cut, ada laju produksi uji, sama kedalaman pompa. Mungkin di next. Nah, nah di sini kan ada kurva IVR. Nah, sebelum kita tahu kurva IVR itu ada beberapa langkah panjang untuk menentukan apa namanya kurva IVR tersebut. Untuk mencari kurva IVR tersebut, kita ada beberapa langkah, yaitu kita pertama itu ada menentukan productivity index, lalu kita akan selanjutnya kita menentukan QB, Qmax,
habis itu ada persamaan Vogel. Nah, itu kami dapat dari buku Boyun untuk rumus-rumusnya. Mungkin tidak bisa kami tampilkan semua untuk perhitungannya. Kami tampilkan di laporan dan di Excel, karena Excel dan laporan itu kan jadi acuan utama. Di sini kami hanya menjelaskan secara singkat saja. Nah, untuk selanjutnya kan sebelum kita mendapatkan IPR itu, kita mencari Qmax. Setelah mendapat Qmax, itu kita akan menggunakan rumus yaitu metode modified Heine-Brown. Mungkin bisa di nextin mungkin. Nah, di metode perhitungan gradien tekanan itu ada dua metode, yaitu metode Heine-Brown untuk aliran multifase dengan vertical di tubing. Habis itu yang kedua itu ada Wax and Brill untuk aliran multifase di flow line di permukaan pipa miring. Jadi garis besarnya itu mode korelasi mode Hegedron-Brown itu adalah merupakan pengembangan dari korelasi Hegedron-Brown dengan kombinasi korelasi Griffin untuk aliran bubble metode. Nah, untuk cara kita menentukan modification Hegedron-Brown itu ada beberapa langkah, yaitu kita pertama itu menghitung liquid viscosity number itu NL dan koefisien CNL. Itu ada beberapa rumus yang kita perlu cari. Nah, mungkin saya bisa ngejelasin secara besar. Di sini ada seperti kita akan mencari densitas minyak, densitas air, ada densitas campuran, ada densitas gas, ada viskositas minyak tanpa gas. Itu ada viskositas minyak, viskositas minyak yang udah terkamuflasi, terus ada viskositas air, itu ada selanjutnya ada viskositas cairan campuran, itu ada kita akan mencari IP minyak, ada kita mencari gas terlarut, ada tegangan permukaan, ada temperatur atap, ada percepatan gravitasi. Nah, mungkin nggak bisa saya sebutkan semuanya. Untuk di modification Hengorgon itu juga ada langkah kedua, yaitu menghitung liquid velocity number dan gas velocity number dan pipa diameter. Nah, itu ada beberapa rumus. Mungkin nggak bisa kami tampilkan karena kalau terlalu kami tampilkan, kami jatuhnya hanya bukan presentasi jadinya. Nah, untuk langkah ketiga itu ada menentukan parameter koreksi sekunder dan faktor koreksi. Mungkin untuk selanjutnya ada langkah keempat yaitu menghitung liquid hold up. Habis itu ada kelima itu menghitung gradien tekanan, gesekan, terus sama ada pressure. Nah, mungkin bisa nih next. Nah, saya akan menjelaskan untuk Braggs and Brill-nya. Itu ada beberapa metode. Metode yang cukup panjang juga. Ada beberapa rumus yang dipakai juga. Saya menjelaskan secara singkat saja, yaitu yang pertama itu ada penentuan flow ranging atau pola aliran. Yang kedua itu ada menghitung liquid hold up horizontal. Yang keempat itu ada menghitung faktor koreksi kemiringan. Habis itu yang kelima ada menghitung rasio friction factor FTPS. Yang keenam itu menghitung gradien tekanan total dari seluruh yang sudah kita kerjakan tadi menggunakan rumus-rumus itu kita totalin. Mungkin bisa di next. Nah, ini untuk hasil dari modification Hennig-Brown yang kita dapatkan. Ini garis besarnya saja sebenarnya. Sebenarnya untuk modification Hennig-Brown itu juga banyak sekali yang kita dapat, parameter sama nilai yang kita dapat pada saat kita menggunakan modification Hennig-Brown. Nah, di situ juga kita mendapatkan dua grafik, yaitu yang pertama itu komparator IPR sama IPR PSPLV.
Nah, di situ juga kita dapat grafik VLV sama grafik IPR tersebut. Mungkin bisa di next. Nah, untuk hasil Back and Brill-nya itu bisa kita lihat, yaitu ada pola aliran distribusi flow itu sebesar 0,599, NFR-nya itu 49,81, habis itu ada liquid hold up, itu ada 0,58394, ada densitas campuran itu 57,30 lbf per ft pangkat 3, ada itu ada yang terakhir itu ada tekanan flow line meningkat linear 500 sampai 500 itu per 22,5 psi sampai 6.500 feet itu di 2,93,5 psi. Itu yang kita dapat dari Back and Brill. Nah, untuk Back and Brill itu sebelum kita lanjut untuk desain pompa itu di situ kita dapat nilai untuk membuat suatu grafik. Itu ada grafik grafik mungkin saya lupa nama grafiknya itu ada yang pertama itu ada grafik flow engine map itu kita bisa kita bisa mendapatkan grafik itu kita dapat dengan dari rejim aliran. Nah, di rejim aliran itu ada L1, L2, L3, ada L4. Nah, selanjutnya itu kita ada namanya profil tekanan tubing. Nah, di profil tekanan tubing itu grafiknya itu mungkin kita bisa tahu di mana grafik profil tekanan tubing itu menunjukkan hubungan antara kedalaman sumur dengan tekanan. Jadi kita di situ bisa lihat bahwa setiap tekanan meningkat secara linear seiring bertambahnya kedalaman pada kedalam permukaan, tekanan mendekati nol, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 6.500 PSI, kedalamannya 300 FT. Mungkin selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang desain pompa SRP. Nah, ini parameter yang digunakan untuk menentukan desain pompa SRP, yaitu ada pelanggar size, strong lead, pumping speed. Nah, kedalaman pompa. Sebelum kita tahu parameter tersebut, kita sebenarnya ada beberapa tahap untuk bisa mengetahui desain pompa SRP tersebut. Ada beberapa langkah yang sudah saya kerjakan di Excel dan sudah saya jelaskan juga di laporan. Mungkin mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena waktu yang tidak bisa terlalu mungkin terlalu lama nantinya. Mungkin selanjutnya. Nah, pompa terpilih API unit. Nah, setelah kita menghitung cukup panjang dengan landasan Boku Boyun yang sudah saya pelajarin dan saya sudah membacanya, itu saya bisa menentukan dengan nilai IP-nya itu IP unitnya itu C228 D274. Itu kita dapetin di buku Boyun dengan ada beberapa tahap yang cukup panjang mungkin. Nah, di situ kita bisa tahu lah 208 itu ada vektor continuum rating. Itu maksudnya itu kita dapat dari 228 in PLB. Habis itu 200-nya itu kita dapat dari polished rod load. Itu sebesar 20 lb. Terus ada 74 itu ada strong lead itu 70 inci. Mungkin selanjutnya. Nah, mungkin saya akan membacakan kesimpulan, ada beberapa kesimpulan dari apa yang sudah saya kerjakan bersama kawan saya. Ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama itu ada sumur Medellin memiliki Qmax-nya 226,6 bbl berdasarkan kurva IPR Vogel.
Habis itu yang kedua itu ada gradien tekanan vertikal MHV itu sama dengan 0,541 PSI atau pola alirannya di flow line itu distribusi flow. Itu itu kita dapat di Briggs and Brill untuk gradien tekanannya itu. Terus selanjutnya itu ada pompa SRP yang direkomendasikan unitnya itu dengan kapasitas hingga 133,20 BL per hari. Kenapa kita bisa tahu dengan kapasitas pompa tersebut? Karena kita sudah mencari beberapa 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 nilai untuk bisa mengetahui seperti itu dan beberapa uji dan beberapa cara untuk bisa mendapatkan hasil seperti itu. Habis itu ada PHRP itu 12,76 HP. Nah, itu kebutuhan daya motor relatif kecil, efisien untuk kondisi lapangan dangkal. Nah, kita bisa dapat VRV itu karena kita sudah melakukan dua metode yang sudah kita jalankan dan satu metode untuk menentukan SRP mana yang cocok buat sumur tersebut. Seperti itu. Terus ada SRP terbukti menjadi solusi tepat untuk lapangan Belwis dan kondisi weather cut tinggi dan kedalaman sumur dangkal. Oke. Mungkin selanjutnya. Nah, mungkin tidak bisa banyak banyak yang bisa kami jelaskan untuk pada saat ini, pada presentasi kali ini, karena mungkin waktu dan tempatnya kurang. Mungkin sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, matiin oi. Rekaman ya matiin.